Gegap gempita kedatangan band legendaris asal Inggris Coldplay. Demamnya tak hanya dirasakan oleh penggemar fanatik, tapi juga para penggemar dadakan. Entahlah ya, apakah karena beneran suka atau latah semata, yang kalau istilah populernya ya hanya sebatas FOMO, fear of missing out. We'll be in Indonesia, in Jakarta. Gembar-gembor kedatangan Coldplay pertama kali mencuat di awal Mei. Dan sejak itu pula pemberitaan kedatangan mereka mengimbangi hot topic di tanah air. Terlebih lagi nih ketika penjualan tiket konsernya pada November nanti dibuka. Harga tiketnya variatif, dari yang termurah Rp800.000 hingga yang termahal Rp11 juta. Itu harga yang resmi. Catat, itu harga kalau beli dari link resminya langsung. Makanya, para penggemar sampai rela war tiket atau berebut dengan berbagai cara untuk dapat tiketnya. Yang gak habis pikir, ketika kehabisan tiket ada yang rela merogoh kocek dalam, jutaan, puluhan juta, atau jangan-jangan ada yang sampai ratusan juta. Mungkin aja sih. Dan disinilah celah itu. Ada kesempatan bagi mereka yang memanfaatkan situasi untuk meraup untung. Calo berkedok just tip tiket Coldplay bertebaran. Bentuk promosi yang beri kepastian kalau mereka pasti dapat tiket menarik perhatian publik. Namanya juga fanatik, berapapun ya nggak masalah, yang penting dapat tiketnya. Memang mendapat sesuatu yang berharga nggak ada yang mudah. Betul aja dong, puluhan orang yang tersebar dari berbagai kota tercatat sebagai korban penipuan atas penjualan tiket konser Coldplay. Termakan dengan promo yang disertai dengan komentar-komentar settingan di sosial media, akhirnya korban kehilangan Rp7 juta untuk pembelian 6 tiket Coldplay. Kemarin belinya lumayan sih ya, maksudnya lumayan nggak ya lumayan lah gitu. Tapi kerugiannya juga total kerugiannya juga lumayan lah seperti itu. Berapa Mbak? Kemarin beli tiket apa aja di kelas mana aja? Yang tiket 6 seperti itu. Yang harganya 1.250 ya. Jadi setiap satu tiket tuh fee-nya 200.000 seperti itu. Satu Dia tiket minta harganya fee untuk satu tiket 200.000. Kan harga satu tiketnya 250. Terus saya ada beli 5 atau berapa, berarti kan fee-nya sejutaan lah seperti itu. berarti kurang lebih kalau saya hitung satu tiket kurang lebih 1,4 ya, udah sama Ya, fee-nya. ada fee. 1,450. 1,450 itu satu tiket, ya kan? Mm. Belinya kemarin 6, apa 5? 5. Oke. Itu langsung transfer semua tuh atau di DP dulu? Dia minta langsung ditransfer Mbak, nggak pakai DP. Oke, terus habis itu langsung hilang. Nggak hilang. Saya sorenya kan saya pulang kantor, saya sampai rumah saya tanya, ini gimana selanjutnya, nggak ada kabar seperti itu. Anda jangan macam-macam sama saya ya gitu. Oh enggak, ini saya lagi nanganin konsumen dulu, soalnya banyak yang pada transfer uang ke kami, jadi kami akan apa sih namanya merapikan lah dulu gitu loh, transaksi-transaksi yang udah masuk ke dia. Terus nggak lama kemudian sekitar 1 jam itu dari pelakunya itu nelfon ke saya, dia bilang mau konfirmasi seperti itu. Konfirmasi, dia bilang konfirmasi ya bener gak nih atas nama ini, beli tiketnya segini, totalnya segini gitu kan. Oh oke. Nah udah, tapi yang pertama nelfon saya itu suaranya perempuan kan. Gak lama kemudian setengah jam dia telepon lagi, ya yang telepon saya laki-laki mengatasnamakan dari pimpinan agensi tiket seperti itu, dan mengkonfirmasi benar nggak segini. Nah, yang bikin saya curiga itu waktu pas dia minta uang kembali seperti itu, dari harga yang udah saya transfer di markup lagi gitu, dinaikin lagi harganya seperti itu. Jadi mbaknya udah sempat transfer sekitar 6 jutaan, terus dia minta dinaikin lagi? Ya, minta dinaikin lagi dengan harga segitu. Karena dia bilang untuk mengamankan tiket saya supaya nggak hangus seperti itu. Nah dari situ saya udah mulai curiga.
Tapi yang kedua nggak ditransfer lagi kan? Enggak, karena saya udah curiga gitu. Saya curiga karena seperti itu. Yang kedua itu yang cowok itu pas telepon saya tuh gagap ngomongnya, gagap dan cadel seperti itu. Kayak orang gugup lah seperti itu gitu. Nah dari situ saya udah mulai curiga, oh nggak bener nih. Udah dah, ini udah berarti udah maksudnya ini udah penipuan karena udah dari situ saya udah nggak yakin seperti itu. Masa iya sih, masa saya harus membayar lagi gitu, nggak logik gitu kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, terus nggak ditransfer nih kan? Terus kan udah tahu nih, kalau ini ternyata penipuan gitu. Eh, bikin laporan nggak? Bikin saya enggak, saya kan waktu itu eh, dari yang grup apa yang dari itu kan mungkin muncul kali ya Mbak nama-nama yang kita korban-korbannya kali seperti itu. Nah, terus ada beberapa yang korban-korban ini WA ke saya, Kak, kakak ketipu ya gini 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 seperti itu kan. Iya, ya udah Kak, kita bikin grup aja yuk. Langsung. Nah, dari grup itu semuanya pada korban penipuan semua gitu. Nah, kami misalnya ini mau gimana nih? Masalahnya nominalnya nggak sedikit gitu kan, nominalnya besar-besar semua seperti itu kan. Mau gimana? Ya udah kita tempuh jalur hukum seperti itu. Kami jadinya kami semua sepakat untuk menempuh jalur hukum didampingi sama Pak Zainul gitu. Pak Zainul Amri gitu. Sampai Oh dengan iya, hari ini. sampai hari ini. Terus kalau dari Mbak sendiri, eh, masih tetap berharap dapat tiketnya, atau yang penting uang balik, atau gimana Mbak? Sejauh ini prosesnya udah sejauh apa? Kami masih teman-teman semua ya, teman-teman kami semua itu yang korban-korban seperti ini ya mengharapkan uangnya kembali aja Mbak. Karena kan jumlah nominalnya nggak sedikit seperti itu. Kami semua jumlah nominal itu nggak ada yang sedikit, besar-besar semua ya. Kami mengharapkan uang kami itu kembali seperti itu. Ya paling Itu nggak aja duitnya sih. balik ya, nggak Ya, ya, nggak pusing dapat tiket atau enggak gitu ya, sekarang. Ya, ya. ya, ya. Komunikasi dengan kuasa hukum sendiri gimana Mbak sejauh ini? Bergerak apa namanya? Ada update apa gitu? Sejauh ini sih ya, tadi Pak Zainul bilang dia sekarang lagi di Bareskrim untuk apa katanya ada apa katanya Pak Zainulnya itu ada perkembangan lah gitu, ada salah satu akunnya itu ada yang sudah ketangkap gitu, seperti itu. Gitu. Jadi Pak Zainulnya ke ke Bareskrim hari ini seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi harapannya berarti kan yang penting udah sebatas uang kembali aja ya. Udah nggak peduli mau ketemu sama pelakunya atau promotor segala macam. Nggak berharap ke sana juga ya. Ya, Pak, ya seperti itu harapan kami semua. Hmm. Ya karena memang sebenarnya sekarang ini kan uh, semakin banyak kan korbannya. Dan ada yang minta tiket sebagai ganti rugi gitu. Ada yang berharap uang kembali. Tapi kalau untuk berharap uang kembali dari kuasa hukum sendiri udah ngasih tahu belum? Kira-kira dibutuhin KTP dulu nih sekarang atau apa gitu yang lagi diminta dikumpulin untuk administrasi segala macam itu ada nggak? Untuk apa maksudnya gimana? Gimana Mbak? KTP. Ya karena kan kalau misalnya untuk berharap uang kembali pasti ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan misalnya bukti transfer Oh, nah, terus itu misalnya kami berangkat kemarin waktu pas kami di BAP itu kami hari Selasa kan kami bertuju itu bersama teman-teman dari dengan Pak Zainul dan rekan-rekannya. Kami kan di BAP di Bareskrim dan kami sudah menyerahkan semua bukti itu ke Bareskrim. Nanti akan di kalau seandainya nanti ada salah satu yang pelaku ketangkep itu akan dihubungi dari pihak kepolisian untuk datang ke sana seperti ke Bareskrim seperti itu. oke berarti sebenarnya secara administrasi udah dipenuhi semua ya tinggal nanti Ya, tunggu tunggu ya, langkah lebih tunggu. lanjut lagi ya. Kalau dari banyak sendiri ada lagi yang mau disampaikan nggak? Pengalaman Ya, dari ya pengalaman pertama dan terakhir aja sih gitu Mbak. Bodoh banget lah gitu ibaratnya. karena memang waktu itu ngelihatnya harganya murah atau karena gimana gitu? Apa karena Kayak terkesan tadi, gampang? oh enggak. Tadi ya karena itu, karena kita ngaksesnya tuh susah. Terus saya kan, saudara saya kan bilang, ini aja Kak, yang biar biar bisa kita dapat Kak, dapat tiketnya sama-sama. Ya udah, seperti itu. Jadi saudara saya ngasih ke saya itunya linknya, terus saya link Instagramnya, terus dia kan awalnya sudah
WA-WAan tuh sama pelakunya. Terus langsung kasihin ke saya seperti itu. Jadi Iya, kayak melanjutkan lah seperti iya. itu. Lebih karena akses kali ya, nggak bisa masuk-masuk ke Ya, website gitu kan. ya, Karena ngeliatnya kok ini lebih gampang, bukan karena harga tapi lebih karena kemudahan akses ya buat beli tiket. Iya. Jadi pelajaran aja Mbak nextnya, iya, iya, benar. biar nggak gampang percaya. Karena kan kalau jual-jual kayak gini apa ya, Iya, ya benar. emang perlu hati-hati sih. Apalagi kalau udah dikejar-kejar karena Ya, kan saya kalau lebih kayak suka yang, mm-mm. Lebih suka apa? iya kalau yang kejar-kejar itu yang kayak ya lebih suka yang zaman dulu aja gitu, pembelian tiket di tempatnya gitu, kayak dulu yang di GBS, kayak konser apa tuh yang di GBK sampai yang nganter-nganter dari subuh. Nah, saya lebih senang seperti itu sih dibandingkan itu kan istilahnya itu yakin gitu loh Mbak ya, maksudnya nggak nipu lah seperti itu. Kalau ini kan apa maksudnya nggak nyata tapi dia nipunya wah luar biasa seperti itu, gitu aja Iya, sih. iya. Karena memang kadang-kadang tuh penipu kan kayak gitu ya. Cepetan nanti kalau nggak Ya, kehabisan. Padahal sebenarnya ini kan ya, konser konser besar gitu tanpa harus dia ingetin pun ya, ya kalau emang pembelinya lama bayar ya udah berarti nggak dapet gitu kan ya, sebetulnya. ya, ya, Logiknya kan. ya, Iya, ya, sebenarnya. nggak apa-apa. Jadi pelajaran. Ya wis, terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Mudah-mudahan Ya, eh, apa namanya? Yang pertama sih jadi pelajaran. Terus ya benar pelajaran. dan mudah-mudahan yang diharapkan juga bisa didapat gitu kan. Kalau uang Amin. kembali, ya Ya, informasinya sih uang ratusan juta itu memang udah disita dan kemungkinan akan kemungkinan besar akan dikembalikan kepada para korban. Nah, paling nanti tinggal kita menunggu aja kayak gimana nih mekanismenya ya, gitu. ya mekanisme seperti apa kita tunggu aja. Nanti kan dari pihak pengacara kami tuh yang akan membantu kami semua prosesnya seperti apa gitu. Iya. Oke, makasih ya Mbak. Mudah-mudahan cepat beres urusannya. Amin, amin. Ya, makasih Mbak. Thank you ya Mbak ya. Oke. Gimana tuh? Nah, jadi total ada berapa korban, Bang, yang ditangani? Saat ini terkumpul ada 65 ya, 65 korban yang diduga akibat apa namanya penipuan lah yang menggunakan media sosial. Itu dengan rincian semuanya hampir 230 juta rupiah. Ini kan awalnya pada saat kita LP itu kan ada tanggal 19 ya, hari Jumat, itu kan berjumlah hanya 14 orang dengan kerugian 32. Sekarang bertambah menjadi berapa? 65 orang dengan kerugian 230 juta rupiah. 65 itu di Jakarta aja atau Jabodetabek atau? Kalau 65 itu ya di luar Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Surabaya, Rangkas Bitung pun ada, tapi mayoritas ada di Jabodetabek, Bogor, Jakarta dan Tangerang. Yang paling besar nih nominalnya yang dirugikan tuh angkanya sampai berapa, Bang? Kalau yang paling besar itu sebesar 32 juta rupiah. Itu dengan 5 tiket tapi satu nama. Jadi dia membeli untuk keluarganya, untuk suaminya sama anak-anaknya. Namun yang paling kecil itu berjumlah 400.000 karena pada saat itu dia down payment ya. Setelah down payment nggak ada feedback balik dari para pelaku. Oh, 400.000 tuh down payment-nya doang? Iya, Oh. down payment. Jadi hitungan kerugiannya 400.000 yang paling kecil. Oke, itu rata-rata banyakan dari Kota Padang? Yang mananya? Yang 400.000? Enggak, kalau yang semua program kayak puluhan jutaan gitu paling banyak dari wilayah mana? Jakarta? Jakarta, ada di Jakarta. Dan orangnya juga sudah di BAP kemarin hari Selasa ya, sudah di BAP di Barreskrim Mabes Polri. Emangnya ini kan 65 tuh kan nggak sedikit ya, Bang ya? Ya. Emangnya mereka nih waktu ngadu gitu kan ke Abang gitu. Mereka tuh ceritanya gimana sih Ya awal memang awalnya? ya miris lah. Pertama memang mereka ini kan anak-anak milenial ya. Iya. Usianya tuh di bawah 30 tahun. Rata-rata itu 25-26. Jadi mereka berpikir yang instan ya. Dengan kesukaan terhadap grup band Coldplay ini sehingga mereka tidak berpikir cepat.
untuk mengklasifikasi apakah ini benar atau tidak, sehingga mereka terjebak dalam situasi itu. Nah akhirnya karena mereka tidak berpikir cepat, kemudian mereka melakukan sesuatu tidak berpikir panjang, akhirnya terjebak dalam situasi penipuan itu. Tapi memang ini menjadi persoalan karena si pelaku ini kan kita saat ini menyimpulkan adalah merupakan sindikat ya. Kenapa? Karena polanya, modusnya, kemudian perbuatannya itu sama. Maka dari itu memang korban-korbannya pun sama. Nah ini yang menjadi miris karena banyak tuh kaum hawa ya, perempuan yang banyak yang terkena gitu. Jadi waktu mereka nyari tahu gitu kan mau beli tiket Coldplay, terus mereka lihat di medsos ini gitu, emang nggak ada kecurigaan gitu Bang, ini kok harganya misalnya nggak masuk akal atau nggak followernya cuma sekian gitu. Ya, yang itu sedikit banget. Iya, yang dialami oleh korban kita, memang mereka awal mulanya kan tidak berhasil ya untuk membeli melalui promotor resmi ataupun website resmi, sehingga mereka mengambil pilihan untuk mencari berburu tiket melalui media sosial. Nah, maka dari itu memang pada saat mereka mengklik di pencarian itu mereka akun-akun itu keluar duluan. Setelah mereka koordinasi, dan mereka tidak sebodoh itu para korban. Para korban melihat dulu, seperti apa percakapan di wall room medsos itu. Nah, setelah itu dilihatnya ternyata banyak komen-komen di situ yang berhasil, banyak uang-uang yang sudah ditransfer dan mendapatkan tiket, contoh-contoh tiket. Setelah dari situ korban ini digiring ya, diminta masuk ke dalam grup WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terdiri dari 5 orang, ada 6 orang. Nah tapi tidak saling mengenal. Nah korban kita tidak mengetahui kalau WhatsApp grup ini adalah settingan dari para pelaku. Di dalam percakapan WhatsApp grup itu saling memprovokasi. Misalnya contoh bahwa gua sudah berhasil nih, ini bukti tiket. Sehingga kita yang merasa sendiri di grup itu langsung percaya, sehingga melakukan transfer. Padahal ini sebenarnya orang-orangnya Padahal si itu pelaku. adalah sindikat orang-orangnya. Memang dikondisikan begitu, akhirnya mereka melakukan transaksi. Setelah itu nggak ada lagi komunikasi dan di blok gitu. Itu abang bisa tahu bahwa grup WhatsApp itu isinya si pelaku dengan orang-orangnya mereka, jadi udah sindikat. Itu taunya dari mana? Pada saat si pelaku ini ditangkap kabar reskrim atau? Enggak, jadi pada saat sudah komunikasi lewat media sosial tersebut, kemudian para korban ini oleh pelaku disuruh masuk ke WhatsApp group. Akhirnya dia di-invite dan masuk. Di dalam WhatsApp group itu kan tidak saling mengenal. Ternyata ada 5 orang di dalam grup itu, tambah dengan dia ada 6 kan. Di dalam grup itu percakapan bahwa orang-orang seolah-olah berhasil, ada tiket online-nya dengan ada nilai bukti transfernya. Kemudian para korban kita diminta untuk melakukan transfer. Setelah transfer, nomor-nomor yang handphone 5 orang di dalam itu udah nggak bisa dihubungi lagi. Setelah transfer, langsung diblok. Nah, disitulah korban baru yakin ternyata ini memang skenario sindikat kejahatan penipuan, karena semua nomor itu nggak bisa dikonfirmasi. Jadi nominal yang transfer itu senilai puluhan juta tadi itu? Iya, nggak bisa dikonfirmasi, akhirnya baru dia sadar, oh ini penipuan. Dia cek lagi di media sosial, sudah diblok, nggak bisa dibuka lagi. Itu yang berdasarkan cerita dia. Dan kita meminta bukti-bukti kan, salah satunya bukti elektronik begitu. Dan itu belum sampai sekarang? Hanya dikasih berupa bukti-bukti transfer aja dan lain sebagainya? Bukti transfer, bukti percakapan, screenshot, bukti akunnya dan segala macam itu disampaikan ke kita, dan kita udah sampaikan ke kawan-kawan penyidik untuk dilakukan pengembangan. Oke, nah Bang, ini kan cukup susah nih ketemu dengan para korban ya, ada 65 something itu. Jadi muncul tanda tanya juga nih Bang gitu. Karena kan biasanya kalau korban itu justru mereka akan memanfaatkan yang namanya exposure media dan segala macam untuk mereka bersuara. Apakah jangan-jangan korban abang juga sengaja beli untuk dijual lagi gitu loh. Terus akhirnya hilang nih dari kabar customer-customernya misalnya gitu. Jadi takut ketahuan atau gimana tuh Bang? Tapi saya pikir sih enggak ya, karena korban yang kita tangani itu rata-rata 1 tiket 1 orang. Memang jumlahnya bervariasi ya. Ada juga 1 orang 5 tiket, tapi udah kita cek itu memang keluarga-keluarga dia. Kemudian ada yang 4 tiket, 18.500.000 4 tiket. Itu memang keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat dia. Nah, memang bisa jadi ya, bisa jadi pelaku mengaku korban.
Karena bisa jadi dia menjual tiket yang dia dapatkan kembali. Nah, namun itu barang tentu akan ditelusuri ya. Kalaupun memang itu terbukti, ya berarti dia bodoh untuk melakukan itu. Karena bagaimanapun juga nomor rekening dan segala macam kan akan dikasih ke Barreskrim. Itu bisa ditelusuri aliran uang dan masuk dan keluar itu. Oh gitu. Iya. Ya karena kan sampai sekarang masih susah nih hubunginya. Ya mungkin punya pertimbangan ya, sendiri barangkali juga. Ya banyak persoalan yang mereka sampaikan. Pertama mereka bilang malu ya dengan lingkungan keluarga. Karena sebagian besar itu orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu karena mereka merasa takut melihat dibilang melihat kebodohan untuk melakukan itu. Jadi dan sebenarnya nggak mau muncul di media karena takut ketahuan sama orang tua kali ya. Karena kebanyakan mahasiswa juga kan. Karena mereka merasa nggak mau kelihatan bodoh begitulah. Kenapa harus melakukan itu? Tapi kita menyadari dan memaklumi itu. Karena bagaimanapun juga kan, meskipun mereka adalah korban, tetapi mereka punya hak persepsi ya, persepsi sendiri-sendiri untuk menjaga image dia. Ya kita hormati itu sebetulnya. Kalau misalnya yang dari abang lihat gitu, dari ngobrol-ngobrol sama para korban, ini memang mereka itu betul-betul die hard-nya Coldplay atau karena nggak mau ketinggalan hype-nya, jadi ada pride nih, wah gue dapet nih tiketnya gitu. Saya sempat bertanya, dan penyidik pun bertanya pada saat di BAP kita dampingi, kenapa begitu antusias ya untuk menyaksikan Coldplay? Kita suruh nyanyi, mereka bisa menyanyi lagu apa itu, Yellow itu ya bisa. Saya nggak bisa, tapi saya pernah dengar dia nyanyi bisa. Saya bilang kenapa? Apakah kamu sudah lahir pada saat Coldplay begini? Belum. Yang paling muda 22 tahun. Dia bilang, enggak Pak, saya hanya untuk mengikuti kehidupan sosial di keliling keluarga dia, tempat kerja, tempat kuliah. Gua nonton, kenapa lu nggak nonton? Jadi ada termotivasi itu sehingga mereka anak milenial akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berpikir cepat. Akhirnya terjerumus dalam perbuatan para pelaku itu. Ya memang sebenarnya kalau aku lihat kan korbannya tuh 65 ini kan yang ketahuan ya. Belum yang dari luar kota, kemarin juga sempat lihat dokter gitu kan, ketipu juga. Jadi sebenarnya memang masih banyak. Yang diharapkan dari para korban ini, apakah uangnya kembali atau yang penting dapat tiket gitu? Ada dua sih. Kita sempat diskusi, ngobrol santai, dan penyidik pun bilang kan standarisasi BAP kan pasti tanya sebetulnya apa tujuan untuk membuat laporan polisi. Mereka bilang hanya satu, kami mau nonton karena kami mau ngefan dan ingin melihat seperti apa Coldplay. Tapi persoalannya karena sudah tertipu, maka dari itu ya kita mendorong lah kawan-kawan penyidik untuk mengklarifikasi kawan-kawan promotor resmi ini. Karena bagaimanapun juga kan ini peristiwa hukum tidak bisa dilihat di hilirnya. Kalau nggak ada konser Coldplay, ya nggak ada penipuan. Jadi promotor resmi ya nggak bisa mereka mengelak, oh itu bukan tanggung jawab kami. Ya harusnya mereka harus memiliki tanggung jawab dan memiliki empati. Betul. Bagaimana caranya supaya distribusi tiket ini itu bisa dilakukan tanpa harus terjadi kayak gini gitu. Ya harusnya sistem manajemen penjualan dan lain-lain. Dan korban meminta kepada promotor itu dapat memberi tiket gratis atau enggak membayar 50% dari harga tiket. Karena berharap itu khusus korban yang melapor ya. Kalau korban yang tidak melapor maka dia bukan dikatakan korban. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa ya minta uang dikembalikan. Makanya pada saat di laporan polisi pengembangan penyidik ada undang-undang TPPU pasal 3, pasal 5 dan pasal 10. Artinya memungkinkan kerugian korban itu dikembalikan, dan kita juga hari minggu depan itu akan ke LPSK memohon kepada LPSK untuk memberi fasilitas hak restitusi bagi para korban. Itu bisa untuk melakukan pergantian kerugian para korban gitu. Tapi itu memungkinkan nggak Bang untuk mendapatkan ganti rugi itu kalau ya sangat memungkinkan, karena memang kita lihat contoh case ya kayak robot trading ya, DNA Pro itu yang kita sempat tangani, putusan pengadilan itu dikembalikan ke para korban. Betul. Melalui hak restitusi. Dan itu penipuan juga berbasis media elektronik. Sama juga dengan sini, hanya platform objek hukum yang berbeda. Makanya memang penting untuk menerapkan pasal TPPU itu, tindak pencucian uang itu. Dan itu kita optimis bisa dikembalikan karena semua sudah di tracing oleh penyidik bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri berapa jumlah
rekening-rekening uang yang di dalam rekening para pelaku itu. Iya, ya itu kan memang masih proses, mudah-mudahan aja sih bisa Iya, cepat mudah-mudahan. diusut. Dan dari 65 orang nih, Bang, Iya. korban Abang, ada yang sampai jual barang gitu nggak? Hanya untuk dapetin tiket Coldplay? Minjem uang ada, tapi kalau jual barang belum. Sampai jual nggak ada, minjem Kalau aja? dia minjem uang atau uang kuliahnya dialihkan untuk nonton itu ada. Itu ada. Tapi kalau dia menjual sesuatu itu belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau dia uang kuliah dialihkan buat nonton itu ada. Ya kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi Iya, itu iya. karena kesukaan sama grup band Coldplay itu. Khususnya di Polda Metro Jaya dari tingkat Polsek, Polres, Polda, ini juga bisa dilaporkan. Dan tentunya dengan adanya ruang lingkup karena ini perkembangan teknologi ya, Iya. informasi begitu pesatnya, kan bisa dilakukan kejahatan ini borderless ya, Iya. dan ini bisa dilakukan di mana saja untuk laporan. Tepat 2 hari setelah para pelaku beraksi, polisi langsung ambil tindakan. Pasangan suami istri berinisial ABF dan W ditangkap. Dalam aksinya, Pak Sutri ini membeli sebuah akun Twitter @fintrof_id, yaitu sebesar Rp750.000. Kemudian menawarkan just tip pembelian tiket Coldplay. Lebih dari 60 orang konsumen jadi korban. Total kerugian mencapai Rp257 juta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja dan menelusuri aksi jual beli rekening sambil terus membuka laporan terhadap para korban. Pak Truno, nih Coldplay lagi demam Coldplay, dapat tiket nggak Pak? Ya, pasca pandemi sudah endemi ini kan antusias masyarakat ini sudah menggeliat ya, secara ekonomi, dunia hiburan juga sudah mulai menggeliat, kita bisa lihat seperti itu. Pak Truno keluarganya sempat itu nggak war tiket? Ya, sejauh ini kita beli kasetnya aja. Beli lah, ya. Biar nggak dempet-dempetan ya. Tapi kan kemarin baru-baru ini kan banyak case, ada yang calo lah, dan yang paling terbaru ini korban 60-65 kehilangan uangnya karena beli tiket tapi ternyata nggak dapat tiketnya. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak, pasangan suami istri ini dari mana dan pemeriksaan sekarang udah sejauh apa sih Pak? Iya, Mbak Anggi, kemarin itu tepatnya tanggal 17 kejadian yang dilaporkan ya, namun pelaporannya itu baru tanggal 19 Mei. 19 Mei, oke. Pada tanggal 19 Mei ini, itu dasarnya adalah satu korban atas nama NAFP dengan kerugiannya sejumlah 10 juta. Oke. Ya. Kemudian dasar laporan ini penyidik melakukan pengkajian, pentelaahan laporan tersebut, kemudian penyelidikan. Oke. Dalam proses penyelidikan, kemudian pada tepatnya hari Minggu ya, berarti tanggal 21 Mei, itu sudah dilakukan pengungkapan terhadap pelakunya. Yang kemudian pada hari Minggu langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa misalkan ada device 3 ya, satu atas nama tersangka, dua-duanya ya, pasangan suami istri ini. Kemudian satu memang sudah disiapkan, satu lagi CPU. Kemudian ada modus yang memang ini sudah dipersiapkan atau niat perbuatan melawan hukum bagi pelaku. Bagaimana niatnya? Pertama, dia sudah menyiapkan akun palsu, yang akun dia beli dengan followernya atas nama akun @findtruth_id. Oke. Jadi bagaimana ini supaya memikat korbannya, seolah-olah follower ini sudah hybrid atau sudah ada. Dan juga menyiapkan lagi satu lagi adalah rekening yang dia beli bukan atas nama pelaku, dan kemudian nomor telepon dan device yang dipersiapkan untuk melakukan messaging atau komunikasi. Berarti sebenarnya tracing ini semuanya ketahuan karena pengaduan dari satu korban. Satu korban tadi, NAFP. Di situ baru ketahuan ada 60-65an korban ya. Benar sekali, dengan modus itu tentunya penyidik secara teknis ya
langkah-langkahnya kan melakukan tracing, kita bisa sudah dapati ada nomor rekening, kemudian ada pembicaraan. Dari situ kemudian kita bisa melihat sistem m-banking ini kan ada capture atau screenshot. Pembayaran. Nah, disitulah berkembang pada tracing dengan nilai nominal 257 juta dengan korbannya 60 lainnya. Berarti 60 korban ini mereka nggak melakukan pengaduan ya? Ini karena ke-tracing aja oleh tim penyidik dari Krimsus? Benar sekali. Jadi ini juga bagian daripada komitmen Pak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Karyoto SIK, menyampaikan apa yang menjadi keresahan bagi masyarakat ini harus direspon dengan baik, yang kemudian kita mengupayakan secara optimal. Ya, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Ini bagian daripada komitmen dan konsisten Polda Metro Jaya. Nah, kemudian 60 korban ini apakah mulai melakukan pengaduan nggak nih Pak? Kita sudah menghimbau, menyampaikan terkait dengan adanya tracing 60 ini untuk melaporkan yang tersangkut dengan akun @findtruth_id yang kemudian ikut dimasukkan dalam WAG. Oke, nah uangnya ini kan 257 juta. Sudah dibelanjakankah atau memang sudah disita atau gimana tuh Pak? Jadi dalam waktu 1 jam ya modusnya itu, ketika sudah mendapatkan tiket secure atau aman tiketnya, kemudian tiket ini dikasih waktu 1 jam bagi para korban untuk membayarkan. Kalau tidak dialihkan, maka berbondong-bondong dalam waktu 1 jam membayarkan. Kemudian pada saat proses pembayaran itu nanti 1 jam kemudian akan diberikan tiketnya. Ternyata justru pelaku menghilang. Nah, inilah kejanggalannya. Nah, kemudian sejauh ini uang yang bisa kita tracing ini ada pada rekening, ini masih proses pendalaman. Oke, berarti nantinya korban ini akan mendapatkan kembali uangnya atau mereka justru minta yang penting dapat tiket atau gimana Pak? Ya, tentunya kami dalam konteks proses penyidikan kan perbuatan melawan hukumnya ya untuk dilakukan proses penyidikan. Untuk hal kerugian material ya, ini akan secara tersendiri akan diatur. Tentunya ini menjadi barang bukti yang kemudian nanti silakan melaporkan kepada kami ya, pada Polda Metro Jaya. Nanti kami akan tindak lanjuti untuk merekapitulasi siapa-siapa yang menjadi korban sesuai dengan capture yang ada terhadap korban. Ya tentunya mereka harus melakukan pelaporan dulu supaya bisa diusut secara tuntas dan berarti sebenarnya uang ini bisa dikembalikan kepada korban. Tentunya harapannya demikian yang diharapkan oleh para korban. Dan mekanismenya sendiri gimana Pak? Selain melakukan pelaporan, terus membawa barang bukti dan lain-lain sebagainya, dan butuh waktu berapa lama? Dengan ID ya yang sesuai, nomor transaksinya tentu kan dimiliki ya oleh para korban. Ini akan kita lakukan kesesuaian. Ketika ada kesesuaian, tentunya akan menjadi harapan masyarakat bisa kembali kan dari situ. Tapi proses ini tentu melalui criminal justice system ya, nanti dalam proses persidangan. Nah beberapa waktu lalu itu kan kalau saya lihat tim penyidik dari Krimsus Polda Metro Jaya. Terus kemudian ada juga yang diatasi oleh Mabes Polri. Nah ini sebenarnya gimana nih Pak? Sebenarnya ini ranahnya siapa Pak? Betul sekali. Jadi ini kan eventnya event internasional yang memang yang akan direncanakan oleh penyelenggara adalah tempatnya di wilayah Jakarta. Tentu event internasional mungkin saja tidak hanya masyarakat Indonesia yang akan datang ke Indonesia untuk menonton event ini. Ya. Namun beberapa titik tempat yang dilaporkan Polda Metro Jaya sifatnya akan melakukan koordinatif. Tentunya khususnya lagi adalah ke Barreskrim Polri ada pada Subdit Siber. Direktorat Siber ya. Dari Direktorat Siber apakah ada kesesuaian dengan modus, dengan jaringan dan lain, ini kan masih proses ini berkesinambungan terus berlanjutan. Sifatnya kita akan melakukan koordinatif. Termasuk untuk mereka-mereka yang menjadi korban yang tersebar nih di Indonesia. Betul sekali. Oh gitu. Jadi masih belum. Maksudnya ini kan akan jadi pertanyaan nanti kemana nih, ke Polda kah, ke Mabes kah, untuk mereka yang di luar kota? Ya untuk pelaporan tentunya seluruh jajaran ya, khususnya di Polda Metro Jaya dari tingkat Polsek, Polres, Polda, ini juga bisa dilaporkan. Dan tentunya dengan adanya ruang lingkup karena perkembangan teknologi ya, informasi begitu pesatnya, kan bisa dilakukan kejahatan ini borderless ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja untuk pelaporan. Oke, berarti sebenarnya kalau pelaporan bisa di Polda-Polda setempat. Nanti tinggal menunggu bagaimana koordinasi antara Polda Metro Jaya dengan Polda-Polda lain dengan juga Mabes Polri gitu. Oke. Pak, sebenarnya kan kasus ini nggak cuma terjadi 1-2 kali. Sebelumnya pernah juga, tapi ini kan karena terblow up karena eventnya juga event besar. Nah, mungkin Pak Truno punya saran dan masukan gitu loh Pak untuk masyarakat. Ya, ini menjadi suatu perhatian publik ya. Tentunya tadi saya sampaikan masa pandemi
sudah lewat menuju endemi, masyarakat dan ekonomi sudah mulai menggeliat. Tentu harapan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang secara normal ini bisa berlangsung. Benar. Yang kedua, perkembangan informasi dan teknologi ini yang masih juga perlu kita waspadai. Maka dari itu saya perlu menghimbau ya kepada promotor juga tentunya atau penyelenggara ini bisa lebih mensosialisasikan apapun eventnya. Bisa juga melakukan menggelorakan bagaimana skema, mekanisme. Ya, ini harus perlu. Dan kemudian juga kepada masyarakat juga kami perlu menghimbau dengan perkembangan teknologi ini ada hal yang positif kita dapatkan, tetapi juga ada hal yang bisa menjadi negatif. Maka kita harus cerdas menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan internet ya, tentunya jaringan-jaringan ini kita kan tidak pernah tatap muka lagi saat ini. Iya. Kita berhubungan dengan akun lain atau identitas orang lain, kita tidak pernah tahu apakah ini benar orangnya atau tidak. Maka kita harus cerdas untuk melakukan check and recheck. Saran kami tidak melakukan dengan jasa-jasa penitipan apapun. Maka harapannya adalah sosialisasi dari promotor betul-betul digelorakan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat mengetahui secara jelas. Berarti dengan kata lain sebenarnya masyarakat tuh diajarkan untuk lebih skeptis kalau mau beli-beli yang kita jasa-jasa harus penitipan. Ya sedikit skeptis menanyakan kalau kita ini apakah benar ini penipuan atau tidak, kita tidak tahu. Maka tapi harus ada imun ya untuk menjaga diri dari perbuatan potensi kejahatan orang lain kepada kita. Dan kalau dalam hal ini yang terakhir Pak, promotor sendiri bisa dianggap bersalah Kak? Ya tentu kita masih menunggu ya dalam hal ini dari Barreskrim juga akan memanggil. Tadi kami sampaikan Polda Metro Jaya akan melakukan koordinatif. Ya, tentunya apa konteks yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah menangani dan mengungkap adanya 2 tersangka ini. Dan ini masih kesinambungan. Ya. Atas perbuatannya, kedua orang pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan tindak pencucian uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Itu yang menyebabkan orang ketika di sosial media akhirnya menampilkan apapun sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pujaan itu. Sekarang untuk dipuja gampang banget. Currency-nya apa? Mata uangnya dengan lope-lope doang sama likes. Ramai-ramai mendadak demam Coldplay pun seakan jadi fenomena di Indonesia. Apakah ini betul fanatisme atau fenomena sosial musiman aja? Ikutan war tiket konser Coldplay karena betul-betul die hard fans atau karena ikut-ikutan? Karena nggak mau ketinggalan hype-nya terus takut dianggap nggak gaul. Kalau istilah generasi sekarang, FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan suatu bentuk perilaku di mana seseorang merasa khawatir ketika melihat orang lain hidupnya lebih sukses ataupun lebih keren dibandingkan dirinya. Urusan nonton konser, mencari hiburan itu kan bagian dari kemanusiaan. Apalagi manusia-manusia sekarang nih, manusia-manusia digital kan dibilang manusia-manusia paling stres. Jadi hadirnya sarana hiburan yang kemudian sekarang mengembalikan kemanusiaan kita karena kita bisa secara fisik ketemu, bergesekan langsung, itu menjadi sesuatu yang pasti dirindukan oleh semua orang. Bahkan riset dunianya kan ada tuh, riset di barat sih, 6 dari 7 orang tuh pasti suka musik. Jadi musik itu adalah sesuatu yang indah, yang pasti akan dinikmati oleh siapapun. Itu satu. Lalu yang kedua, bicara tapi apa segitunya mendapatkan sebuah tiket. Nah, kalau Indonesia sekarang ribut nih karena kok kayaknya banyak orang yang nggak masuk akal, mohon maaf, di luar negeri ini juga terjadi. Bahkan kalau penelusuran media sosial di luar negeri bahkan sampai ada yang jual rumah Syai gitu ya, jangan sedih gitu kan. Belum lagi kalau bicara hutang, ada yang hutangnya bisa sampai 360%. Jadi kalau kamu beli tiket yang 10 juta, kamu harus balikin 40 juta dan mereka memilih jalan itu. Apakah nestapa? No.
Kenapa? Karena sekarang ukuran kebahagiaan manusia sekarang berbeda. Kalau manusia-manusia generasi sebelumnya, kebahagiaan itu adalah dengan kepemilikan tanah, rumah, mobil, tas, dan whatever gitu. Kalau sekarang bukan, pengalaman yang menjadi harta tersebut. Sehingga kalau dulu logiknya orang ngutang untuk beli rumah sampai 30 tahun gitu ya, orang sekarang akan membeli pengalaman dengan ngutang juga. Jadi itu sesuatu yang bukan juga menjadi hal yang luar biasa buat generasi ini. Ini menjadi sesuatu yang ya ini kebahagiaan saya. Saya bisa healing, saya bisa ngerasa terbebas dari himpitan beban saya dengan pengalaman ini. Yang ketiga adalah sekarang dengan kehadiran digital muncul nih fenomena yang disebut dengan ekonomi perhatian, the attention economy, di mana perhatian adalah salah satu yang sangat langka. Kenapa? Karena di era digital kita nih, saya Mbak, paling apes, paling sedikit itu diterpa oleh pesan minimal 3.000 pesan. Jadi kalau kita berlomba untuk bisa diperhatikan, itu susahnya setengah mati. Nah, konsen, karena tidak banyak dong orang, kan sekarang tren kita adalah kita menjadi warga global. Apa yang kita lakukan di seluruh dunia juga bisa lihat. 8 miliar manusia yang bisa nonton konser Coldplay di Jakarta, berapa orang? Itu kan menjadi modal kita untuk bisa diperhatikan, untuk bisa eksis di dunia digital. Ya tentu saja. Kemudian itu menambah bahan bakar semangat untuk dapetin tuh tiket gitu ya. Nah terus kemudian karena tadi the attention economy tadi, tentu saja ketika semua orang selalu menampilkan apa yang bisa dia pertontonkan, memang ekses sosialnya adalah ini menimbulkan yang FOMO tadi juga. Yang sekarang orang sebut FOMO. Kenapa orang jadi FOMO? FOMO ini sebenarnya bukan hal baru. Memang dia kemudian menjadi satu kata yang tren sejak 2004 ketika Facebook memungkinkan kita untuk punya toko kehidupan gitu ya. Kita bisa menampilkan siapa diri kita 27 jam 8 hari seminggu, itu sejak kehadiran Facebook gitu ya. Nah, makanya itu muncul 2004 kata-kata itu. Tapi jauh sebelum itu penyakit FOMO itu bagian dari manusia. Kita nggak diajak ikut arisan, bahkan teman kita bisik-bisik aja, itu kita udah stres karena kita takut ketinggalan. Kok gue nggak diajak sih? Kenapa sih? Ada apa sih? Itu menjadi bagian dari kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial. Jadi gitu awal ya. mulanya Jadi, tuh karena attention itu ya, karena kebutuhan attention diperhatikan economy itu, salah satunya. akhirnya lahir. Yes. Oke. Yes. Jadi Nah, gejalanya bagi tuh orang itu. gitu. Jadi sekali lagi ini memang pertemuan dari banyak faktor yang ada yang sebenarnya biasa saja, itu faktor yang biasa saja, tapi juga ada faktor-faktor yang memang menjadi tanda kutip semacam penyakit sosial, yaitu FOMO tadi. Berarti penyakit FOMO ini tuh sebetulnya awal mulanya karena orang pengen diperhatiin ya Mbak ya? Di Oh digital iya, ini iya. ya kan? Oh Dan dia yes, akan yes. melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa dapat attention itu. Ya, Belum tentu dari juga dia dulu suka sebenarnya banget udah nih. begitu. Sekarang karena ada panggungnya, jadinya semakin mengemuka potensi ini. Karena Aristoteles ngomong ini 2000 tahun lalu. Manusia itu makhluk egois. Salah satu wujud keegoisan manusia adalah kita selalu ingin tampil lebih dan selalu ingin yang menjadi yang paling diperhatikan, yang paling dipuja, paling dikagumin. Itu yang menyebabkan orang ketika di sosial media akhirnya menampilkan apapun sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pujaan itu. Sekarang untuk dipuja gampang banget. Currency-nya apa? Mata uangnya. Dengan lope-lope doang sama likes. Itu sudah kita bahkan bisa menghitung berapa yang memuja kita. Nikmatnya di era digital ini gitu loh. Dan itu dampak negatifnya akhirnya apa Mbak? Yang perlu diwaspadai ya dari itu tadi. Nah, tadi bicara konsep keuangan, misalnya berhutang. Ini yang orang sering salah. Berhutang itu adalah justru ketika Anda pasti mampu bayar. Kalau Anda dalam kondisi kepepet, nggak punya uang, itu justru nggak boleh berhutang. Karena itu jadi masalah Anda. Nah, tapi berhutang itu kan gini, ketika Anda bisa menghitung bahwa penghasilan saya, ke depannya masih aman, saya berpotensi tidak di PHK dalam waktu 3 bulan kemudian, sehingga nyicil 3 bulan ke depan, itu masih aman. Itu nggak apa-apa. Dan makanya satu konsepnya,
berhutanglah pada lembaga yang benar, karena lembaga yang benar, pinjol yang benar itu akan membantu kita ngasih tahu, mohon maaf, kamu boleh ngutang tapi kayaknya nggak beli tiket yang 11 juta juga, cukup beli tiket yang grade berapa. Karena kalau dengan keuangan kamu sekarang itu yang paling bikin kamu tetap bahagia. Kamu tetap bisa nonton konser walaupun berhutang, tapi kamu aman karena hutang kamu pasti kebayar. Nah, kalau dengan pinjol ilegal, mereka nggak akan peduli itu. Anda mau bisa bayar apa enggak, mau Anda sekarang posisinya di PHK, dia nggak mau tahu. Pokoknya saya kasih duit Anda, ya sudah, urusan bayar atau enggak itu nanti urusan saya yang nagih kan gitu. Dan bahkan tuh sekarang udah bukan cuma utang lagi, sampai kena tipu puluhan jutaan kan Ya, karena kalau kena kasus tipu, ini kan bukan 1-2 kejadian karena Betul. urusan Coldplay-nya Iya, sayang. Kita tahu angkanya dari 2011 sampai 2020 saja itu tahu berapa uang rakyat loh. Uang individu-individu yang hilang lenyap lebih dari 114 triliun akibat urusan tipu-tipuan begini. Ya Iya. investasi. Inilah janji Iya. just tip. Inilah ina itu. Jadi ini Coldplay ini bagian saja karena memang lagi hype. Jadi kelihatannya Hype, ya. oh iya kena tipu. No. Urusan penipuan ekonomi digital memang jadi problem besar. Karena kebetulan ini memang eventnya lagi gede banget, jadi sorotan, terus Betul. akhirnya Yes. iya. Dan karena ada momen ini juga sih sebenarnya waktunya nih untuk Mbak Devi bisa speak up nih Mbak ke teman-teman, ke pemirsa Oke. nih Mbak, Thanks to untuk you. mengatasinya gitu Mbak. Karena kan kita juga nggak mau nantinya generasi-generasi kita mengupayakan berbagai cara to get those kind of Oke. attention gitu, karena akhirnya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Silakan Mbak, coba diberi nasihat dulu ini. Pertama, satu, nggak apa-apa mengejar kebahagiaan itu wajar. Tapi ingat bahwa memang, nah ini dia, ada satu mantra generasi sekarang yang memang menjadi ruh generasi sekarang, yaitu yang YOLO itu, you only live once. Hati-hati banget dengan mantra itu, karena sebenarnya kan nggak cuma hidup di 2 jam ketika Anda nonton. Setelah nonton masih ada kehidupan lain, dan pastikan Anda bisa menonton konser-konser yang lain juga gitu loh. Jadi artinya, satu adalah kenali dulu diri kita. Are you sure itu benar-benar super bahagia banget dengan jalan itu, nggak ada jalan lain nih? Oke lah kalau misalnya nggak ada jalan lain dengan jalan, oke. Tapi cek sumber daya kita. Mengenali diri itu bukan cuma mengenali siapa diri kita, keinginan kita, syahwat kita apa, tapi sumber daya kita cukup nggak? Nah, kalau sumber daya kita ternyata juga cukup, go ahead. Jadi tapi kalau tidak, tolong hati-hati. Sekarang kita hidup di era yang sangat tidak pasti dalam segala hal. Negara kita udah termasuk negara yang cukup stabil dalam banyak hal. Kita beruntung sekali nih. Konser-konser itu datang, tandanya apa? Insya Allah negara ini aman dan ekonomi kita oke. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya. Karena dunia terus bergejolak. Nah ini yang kita perlu pikirin. Cara hidup yang benar adalah, hiduplah seakan-akan kamu akan mati esok. Sehingga setiap keputusan kamu hari ini, kamu akan hitung betul apakah besok saya masih akan hidup. Nah, jadi pastikan kalau saya besok mati, jangan sampai hutang saya harus bayar ibu saya, adik saya, atau kalau Anda sudah berkeluarga, anak saya. Oh my God, gitu ya. Jangan pastikan itu terjadi. Kalaupun mau tetap ngutang, pastikan itu terhutang terbayar. Dan sekali lagi, segala sesuatu yang didorong oleh keinginan yang pengen cepat-cepat dan pengen mudah. Kata kunci cuma 2, cepat dan mudah, itu berpeluang sangat besar pasti akan membawa kepada malapetaka. Entah itu hutang, entah itu penipuan, entah itu apa. Nggak akan ada di dunia ini yang lewat jalan yang cepat dan mudah. Jadi itu 2 kata kuncinya. Ingat, kalau kita sudah diiming-imingi, digoda dengan segala sesuatu yang cepat dan mudah, saya kok optimis, itu pasti hasilnya akan 0 besar. Nah, itu dia. Meski hidup hanya sekali, bukan berarti jadi latah nabrak sana-sini. Tetap perlu bijaksana dalam mengambil keputusan, supaya tak jadi penyesalan. Momen-momen seperti nonton konser, nonton pertandingan, dan event lain ke depan pasti masih akan ada lagi. Jadi bersikap kritis dan juga skeptis sebelum melakukan pembelian secara online sangat diperlukan. Apalagi kalau akunnya kita nggak kenal.